warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan fi halqatil Quran. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka acara wisuda tahfiz Quran Juz 30 Angkatan pertama SMP Negeri 9 Kota Sungai Penuh tahun 2024-2025. Tak lupa salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya izinkan kami menyapa, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Sungai Penuh beserta wakil. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf TU SMP Negeri 9 Sungai Penuh yang penuh cinta dan kesabaran mendidik generasi penerus bangsa. Selanjutnya, yang kami hormati orang tua dan wali murid yang senantiasa membersamai langkah para siswa-siswi kami tercinta. Serta tidak lupa para siswa-siswi kami yang sebentar lagi akan beranjak satu tingkat atau satu jenjang lebih tinggi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya untuk kita semua. Baiklah, kita langsung ke acara kita yang pertama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh ananda kami, Qori Muhammad Fikri Mubarak, dan sari tilawah Kirana Tiara Tian Cika. Kepada ananda kami, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah atas segala firman. Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.
dan persiapkanlah segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuh dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahui. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau disiksa. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Murni, Maha Mengetahui. Dan jika mereka hendak menipu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang. Maha benar Allah dengan segala firman. Laporan dari guru pembina tahfiz yang akan disampaikan oleh Buya Muhammad Tahir. Kepada Buya, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Sungai Penuh. Kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Sungai Penuh. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 9 Kota Sungai Penuh dan para tata usaha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta orang tua, Bapak Ibu, siswa-siswi SMP Negeri 9 Kota Sungai Penuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk hadir di sekolah kita pada hari ini, yaitu dalam acara wisuda tahfiz juz 30 angkatan yang pertama, sekaligus nanti penerimaan rapor di semester genap tahun ajaran 2024-2020 ini. Saya mewakili dari SMP 9 Kota Sungai Penuh tentang ekstrakurikuler daripada pembelajaran tahfiz ini, melaporkan bahwasanya wisuda tahfiz pada tahun ajaran 2024-2025 pada tahun ini adalah yang pertama kali kita laksanakan. Dalam prosesnya, Bapak Ibu semua, siswa-siswa, orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
banyak kendala yang kita hadapi. Kita membagi dari tingkat 1, 2, 3 sampai ke 4. Tingkat yang pertama yang satu itu adalah pembelajaran Iqra. Yang belum tahu membaca Al-Quran, jadi awali dengan membaca Iqra. Kemudian yang sudah mulai lancar, tingkat kedua Al-Quran yang ketiga. Dan yang sudah lancar dan juga bisa mempelajari ilmu Al-Qurannya, tajwidnya, maka masuk ke dalam tingkat yang keempat, yaitu tahfiz yang saat ini kita laksanakan wisudanya. Nah, dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kendala terutama dari segi membaca Al-Quran. Karena dalam prakteknya ketika kita belajar hanya dilakukan dalam seminggu itu 1 kali. Tentu ini bukanlah hal yang maksimal untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu seharusnya setiap hari. Namun kendala kita karena kita banyak pelajaran lain, maka hal ini tidak bisa kita lakukan belajar di setiap harinya di SMP kita, di sekolah kita. Maka kita ambil belajarnya di hari Sabtu. Maka untuk kedepannya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin harus kita pikirkan bagaimana metode, cara yang kita lakukan agar pembelajaran Al-Quran ini maksimal. Mungkin ada metode, cara lain selain belajar di SMP kita, di sekolah kita. Maka mungkin kalau menurut pendapat saya, membaca belajar Al-Quran ini harus ada kerjasama antara pihak sekolah, ya, guru-guru, dan juga orang tua. Artinya apa? Tidak hanya belajar di sekolah kita saja yang hanya 1 kali dalam seminggu. Harus ada kerjasama antara guru, pihak sekolah, dan orang tua. Mungkin Bapak Ibu yang orang tua, wali siswa, upayakan anak-anak kita ini di luar sekolah belajar Al-Quran. Cari tempat mengaji, di rumah tahfiz, di TVJ dan lain sebagainya. Agar apa? Agar nanti kami di sekolah membina, terutama tahfiz ini lebih lancar. Sayang merapat ke sini. Kita suruh orang tuanya duduk. Kemudian berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia kita ini, Bapak Ibu, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Kita yang belajar Al-Quran, kita yang mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik manusia yang menuntut ilmu. Okelah kita belajar ilmu umum, IPA bagus, matematika bagus, bahasa Indonesia bagus. Tetapi ketika orang itu tidak tahu mengaji, maka 0 nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dari pembelajaran yang seharusnya nomor 1 di dunia ini adalah bisa tahu, paham tentang ilmu Al-Quran. Apalah arti ketika orang bergelar doktor, profesor, tapi tidak tahu mengaji? Ini khusus orang yang ada di Islam. Maka tolak ukur, landasan utama yang harus kita lakukan adalah menomorsatukan pendidikan Al-Quran. Maka tugas kita bersama, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru, Al-Quran ini adalah hal yang utama yang harus kita lakukan. Bagaimana anak-anak kita ke depannya bisa tahu membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya. Kenapa? Orang yang belajar Al-Quran, orang yang paham Al-Quran akan bisa mudah memahami daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Ini terbukti dari anak-anak kita Siti Barokah yang memiliki ilmu pengetahuan Al-Qurannya begitu baik, alhamdulillah. Dan kita bisa lihat, ya, kita lihat
selama ini orang yang berprestasi itu saja, yaitu anak kita titik barokah. Jadi jelas apa yang disabdakan Nabi kita, sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita guru-guru yang mengajar Al-Quran, yang figur, kita di orang-orang yang baik, yang dibaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata bagaimana guru-guru yang tidak mengajarkannya? Kita juga sebagai kepentingan daripada kebaikan itu. Kenapa? Kita memfasilitasi guru-guru yang lain ya, agar semua kita ini bisa mensukseskan yang namanya ekstrakurikuler tahfiz ini. Saya berharap kita semua sama-sama bekerjasama agar pembelajaran Al-Quran ini lebih kita tingkatkan untuk ke depannya. Kita berharap juga untuk SMP 910 ini target kita adalah tamat dari sini minimal 3 juz hadis Al-Quran. Amin. Dan untuk alhamdulillah perdana pada hari ini kita bisa mampu hanya juz 30. Target kita ke depan insyaallah sudah ini juz 29 dan juz 1. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita cita-citakan ini. Kemudian Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa orang yang mengikuti wisuda tahfiz pada hari ini, sekitar 6 orang. Maka saya berharap jadikanlah ini motivasi kepada siswa-siswi kami yang belum menamatkan atau tahfiz Al-Quran agar lebih semangat untuk kedepannya menghafalkan Al-Quran dan lebih banyak lagi belajar di luar sana, ada TVI ya, rumah tahfiz dan lain sebagainya. Kemudian terakhir saya juga pesankan kepada orang tua, kepada santri sekali lagi, marilah anak-anak kita ini dididik dengan ilmu Al-Quran, mengaji di luar sana, cari tempat mereka mengaji. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua daripada wali murid kami mungkin bisa menyelesaikan posisi tempat duduknya. Maaf, keadaan lokasi kita seperti ini. Jadi mungkin bagi bapak ibu yang mau duduk di bersama dengan anak-anaknya, dengan majelis guru di depan sini, kita perbolehkan. Silakan bapak ibu. Mungkin tidak ada tempat duduk, daripada berdiri di situ, silakan mencari tempatnya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama dihormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Sungai Penuh, yang kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SMP Negeri 9 Sungai Penuh beserta dengan staf tata usahanya. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di halaman SMP Negeri 9 Sungai Penuh dalam rangka kita melaksanakan wisuda tahfiz juz 30 angkatan pertama, dan sekaligus juga dalam acara pembagian rapor semester genap SMP Negeri 9 Sungai Penuh yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Semoga kita insya Allah semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan buat junjungan kita alam Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia
kita semua dari zaman keterbelakangan, zaman jahiliyah ke zaman yang penuh peradaban sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak dan Ibu semuanya, wali murid, siswa dan siswi kami kelas 7 dan kelas 8 yang kami cintai. Pada hari ini kita ada 2 acara. Yang pertama acara wisuda tahfiz juz 30. Ya. Wisuda tahfiz juz 30 angkatan pertama. Jadi kita baru pertama kali melaksanakan wisuda. Sebelum ini kita belum pernah melaksanakannya. Sebagaimana diketahui bahwasanya kita telah melaksanakan jadwal tahfiz. Jadwal tahfiz itu kita laksanakan setiap hari Sabtu yang dilaksanakan setelah acara pembelajaran sekolah. Acara ini pelaksanaan tahfiz itu kita buat tingkatannya sebagaimana yang disampaikan oleh panitia tadi. Panitia termasuk pengajar di situ. Ada beberapa orang pengajar di situ. Jadi kita membuat tingkatannya, levelnya. Level tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Level itu tidak menjamin anak itu sudah berada di kelas 9 atau berada di kelas 8 dan dia berada di level yang tinggi. Bisa saja kelas 9 dia berada di level 1, kelas 8 dia berada di level 1, kelas 7 dia sudah berada di level yang tertinggi, level 3. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah selama pelaksanaan tahfiz ini ya, kita telah menelurkan anak-anak yang hafal dengan juz 30. Tentunya pada awal-awal semester yang lalu kami juga selalu menyampaikan kepada anak-anak kami untuk mengikuti acara tahfiz, kegiatan tahfiz yang kita laksanakan pada hari Sabtu, dan juga melaksanakan pengajian, melatih diri di rumah, melatih diri di luar rumah, di sore hari, di antara maghrib dan isya yang berdekatan dengan rumah atau di dalam rumahnya. Jadi pelaksanaan tahfiz ini penting kita lakukan Bapak Ibu semuanya. Ya, sebagaimana yang disampaikan Buya tadi, panitia tadi, ya, pendidikan agama itu sangat penting. Ya, kalau dia sudah unggul di bidang agama, di bidang pengetahuan umum juga akan dengan sendirinya akan lebih baik, lebih mudah. Itu untuk Bapak dan Ibu wali murid, orang tua mengetahuinya. Jadi kita SMP Negeri 9 Sungai Penuh memfokuskan, ya, lebih memfokuskan di bidang tahfiz agama, memperdalam di bidang agama untuk anak-anak kita. Karena dengan adanya nilai-nilai agama yang dimiliki oleh anak kita, ya, itu akan membawa perubahan lebih baik untuk pembelajaran umum lainnya. Ya, itu. Jadi kita lebih mengunggulkan di bidang agama dan lebih mengunggulkan juga yang lainnya di bidang pengetahuan umum lainnya. Alhamdulillah, saya juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada tim pengajar yang selama ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian kami mengharapkan nantinya di dalam acara wisuda kita ini yang disampaikan tadi bocorannya itu lebih kurang 6 orang. Tahun ini 6 orang, yaitu anak yang hafal juz 30. Ya, juz 30. Juz 30 itu ada 36 ayat. Ya, 36 ayat. 36 surat, ya, 36 surat juz 30. 36 surat itu sangat lumayan banyak, ya, lumayan banyak. Tapi alhamdulillah anak kita ada yang hafal di situ. Ini bukan kita sifatnya hanya mereknya saja, tetapi ini memang
betul-betul bisa kita buktikan. Ya, saya juga kemarin juga ada menanyakan sebagian anak ngetes anaknya, ya alhamdulillah memang bisa. Jadi kita harapkan ke depannya Bapak dan Ibu wali murid, kita sebagaimana disampaikan oleh panitia tadi, kita bekerja sama. Ya, bekerja sama untuk membina anak kita. Membina anak kita, mengarahkan anak kita untuk belajar di bidang agama ini, khususnya di bidang pembacaan Al-Quran yang sebagaimana yang kita lakukan di sini. Bapak dan Ibu semuanya, pada acara kedua kita yaitu acara pembagian rapor semester genap. Acara pembagian rapor ini adalah acara untuk agar kita anak-anak kita mengetahui naik atau tidak naiknya anak kita, ya, ke jenjang berikutnya. Kita telah memulaikan pelaksanaan pembelajaran mulai dari awal semester pertama, yaitu pada bulan Juli tahun 2024. Itu awal semester. Semua proses telah kita lalui. Ujian semester pertama, ujian semester kedua. Nah, di dalam pelaksanaan ujian semester kedua, terlihat banyak ada sebagian daripada anak kita sedikit yang ada kelemahan, ya, yang ada sedikit terjadi kendala. Kenapa? Karena untuk melaksanakan ujian semester itu ada ketentuannya, yaitu ada kehadirannya, ada tugas-tugasnya. Nah, di situ mungkin anak kita sebagian ada yang belum siap sehingga dia melengkapi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi untuk ibu bapak ketahui orang tua, ya, mohon nantinya orang tua untuk memantau anak-anaknya, ya, setiap hari, ya, memantau anak-anaknya setiap hari, setiap pulang sekolah, ya, memantau apakah dia memang mengikuti pelajaran dengan baik ataupun bagaimana. Itu harus ada kerjasamanya dengan anaknya sendiri, dengan wali kelas masing-masing anak kita. Jangan sampai anak kita, ya, mendapat kesulitan di saat ingin melaksanakan ujian. Terbukti sebagian anak kita kemarin terpantau, ya, anak-anak kita mendapat kesulitan sebagiannya untuk mengikuti ujian. Untuk Bapak Ibu ketahui, anak-anak kita ini memang harus dipadu, ya, diarahkan oleh orang tua. Bapak dan Ibu guru di sini telah semaksimal mungkin, ya, mengarahkan, memandu, membina, tetapi sebatas dalam jam pelajaran sekolah. Ya, untuk selepas dari jam pelajaran sekolah, tentu kami mengharapkan bantuan dari orang tuanya. Anak-anak kita ini, mohon Bapak Ibu semuanya ketahui, betul-betul difokuskan dia itu untuk belajar, untuk bersekolah. Jangan sampai dia terlena di luar sekolah, ya, tanpa menyuraukan sekolahnya. Jadi anak-anak kita ini harus difokuskan betul untuk belajar, agar anak-anak kita ini terisi otaknya dengan ilmu pengetahuan. Karena masa-masa usia anak SMP ini adalah masa-masa dia mengisi ilmu pengetahuan, masa-masa dia mendapatkan ilmu pengetahuan. Mohon kepada semua orang tua adanya kerjasama kita, ya, antara orang tua dengan sekolah di sini. Ada sebagian dari anak kita, ya, yang baru-baru, yang selama 1 tahun pelajaran ini yang tidak sanggup mengikuti disiplin sekolah, itu terpaksa dengan sangat berat hati sekolah, ya, mengeluarkan, memindahkan anak itu ke tempat yang lain karena dia tidak sanggup, ya, dengan bermacam cara sekolah membinanya. Nah, tetapi terjadi juga akhirnya anak itu tidak sanggup dan meninggalkan sekolah kita ini.
Kami berharap untuk yang akan datang, ya, anak-anak kelas 7, kelas 8 yang nantinya dinyatakan naik tingkat, mohon ada koreksinya. Ya, mohon ada dikoreksi mana yang sebelum ini dilakukan dengan hal yang salah, mungkin untuk masa yang datang tidak lagi berbuat seperti itu. Ya, mohon orang tua semua wali murid ya memberi arahan, memberitahukan kepada anaknya untuk melaksanakan pendidikan pembelajaran yang lebih baiknya lagi. Kemudian kami juga menyampaikan kepada orang tua bahwasanya SMP Negeri 9 Sungai Sedong, alhamdulillah ya, mutunya kita lihat sekarang anak kita benar-benar nyata telah hafal juz 30 beberapa orang. Itu sebagai catatan kita, maka untuk yang akan datang kita harapkan lebih banyak lagi anak-anak kami SMP Negeri 9 Singapura yang diwisuda. Dengan adanya pelaksanaan wisuda ataupun hafal juz 30, tentunya untuk kita ketahui bersama, itu akan kita usulkan anak-anak kita ini mendapatkan beasiswa. Karena di kota Sungai Penuh itu sudah menyediakan beasiswa tahfiz, ya, yang khusus hafal 30. Itu dites nantinya. Itu khusus yang hafal juz 30. Ya, jadi itu besar kemungkinan dia akan mendapatkan beasiswa. Yang walaupun sebelumnya ini dia sudah mendapatkan beasiswa, tahun yang akan datang dia akan mendapatkan beasiswa, insya Allah. Dan begitu juga yang lainnya, ya, yang ada prestasi-prestasi lainnya yang ditonjolkan, itu besar kemungkinan juga akan mendapatkan beasiswa. Sekolah kita SMP Negeri 9 Sungai Penuh pada tahun ini benar-benar lebih banyak persentasinya untuk mendapatkan beasiswa. Untuk Bapak Ibu wali murid ketahui, ya, jauh lebih banyak. Kalau kita hitung lebih 60% dari jumlah siswa yang ada di sekolah kita ini telah mendapatkan beasiswa. Baik itu beasiswa prestasi, beasiswa yang kurang mampu, beasiswa tahfiz, dan beasiswa lainnya. Itu lebih daripada 60% siswa kita kemarin itu telah mendapatkan beasiswa dengan jumlah yang beragam. Dan mudah-mudahan yang akan datang juga seperti itu. Kami mengharapkan anak-anak yang berprestasi, anak-anak di bidang tahfiz, di bidang pengetahuan umum itu selalu lebih banyak, lebih meningkat, agar kita tidak ada kendala untuk mendapatkan beasiswa. Dan kita juga telah mendapatkan sekolah kita dari 13 sekolah negeri dan beberapa sekolah swasta. Kita adalah salah satu, ya, dari 2 sekolah SLTP yang mendapatkan makan bergizi gratis. Alhamdulillah kita telah mendapatkannya dan telah terlaksana sekian sudah beberapa bulan ini. Dan ini akan berlanjut untuk seterusnya. Jadi itu sudah menjadi ada pengurangan biaya untuk orang tuanya. Pada dasarnya, ya, kalau sudah ada makan gratis, mungkin anak-anak kita yang dari hari Senin sampai hari Jumat itu sebenarnya tidak perlu lagi dikasih biayanya. Kalau memang tidak bisa, tidak jadi masalah. Tapi kalau orang tuanya mau memberikan, itu juga tidak apa-apa. Yang karena kita sudah mendapatkan makan gratis. Yang kami tekankan agar anak-anak kita semuanya bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah kepada kita, yang sudah diamanahkan oleh pemerintah untuk menjaga makannya secara baik, menjaga piringnya, sarana prasarannya dengan baik. Dan anak-anak kita diwajibkan membawa sendok dan minum tersendiri. Untuk yang akan datang, mohon orang tuanya yang menyiapkan botol minuman setiap anak. Ya, kita tidak boleh anak-anak ini membeli minuman gelas, ya, membawa minuman gelas dari rumah. Yaitu bolehnya membawa botol, ya, membawa botol khusus untuk anak kita semuanya. Karena kota Singapura khususnya sekarang sedang gencar-gencarnya
melaksanakan ketertiban di bidang K3, keamanan, kebersihan dan ketertiban, khususnya di bidang kebersihan. Ya, semua instansi harus menjaga kebersihannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terakhir, mari kita ikuti acara ini dengan baik dari awal sampai akhir dengan tertib. Terakhir saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yakni acara inti kita pada hari ini, yaitu prosesi wisuda tahfiz Quran Juz 30 angkatan pertama SMP Negeri 9 Kota Sungai Penuh tahun pelajaran 2024. Pada wisudawan wisudawati agar berdiri mengambil tempat yang telah ditentukan. Kami mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, guru pembina tahfiz dan guru pembina lainnya untuk mengambil tempat di depan Pak. Ananda Siti Barok kelas 8C, tempat tanggal lahir Sungai Penuh 12 Agustus 2011, putri dari Bapak Zasman Oktoria SPDGR dan Ibu Desi Entriani SPD dengan predikat mumtaz atau istimewa. Silakan untuk menggunakan pangkotan yang kita. Abdillah Khairul Azam kelas 8C, putra dari Ibu Roslina dengan predikat mumtaz atau istimewa. Zulfa Sakila kelas 7C, tempat tanggal lahir Aras 3 15 Juni 2011, putri dari Bapak Adrizon dan Ibu Lina Endang Pujawati dengan predikat Jayyid Jidan atau amat baik.
penuh 23 September 2010, putra dari Bapak Armen dan Ibu Yusni Erita dengan predikat Jayyid atau baik. Kasih Amanda Sari, kelas 7B, tempat tanggal lahir Sungai Penuh 11 Januari 2012, putri dari Bapak Sarjana dan Ibu Sastro Amin Joyo dengan predikat Jayyid atau baik. Rosalina Sundari, kelas 8A, tempat tanggal lahir Sungai Penuh 27 Juni 2011, putri dari Bapak Ade Supriyatna dan Ibu Liza Fitri Dewi dengan predikat Jayyid atau baik. Anak-anak semua dipersilakan untuk kita di sini untuk bersesi foto. Pada wisudawan semuanya untuk berdiri dengan Bapak dan Ibu dulu. Silakan pada sesi dokumentasi untuk mengambil gambar. Kepada vokal grup untuk bersiap-siap mengambil tempat. Vokal grup untuk bersiap-siap mengambil tempat. Ya, inilah wisudawan wisudawati kita, para penghafal Al-Quran juz 30. Tahfiz Quran juz 30 angkatan pertama.
di surganya nanti. Putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku cinta amin, berharap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta amin, berharap bersama di surganya nanti. Kami bersyukur untuk sampaikan rasa cinta kami atas segala pengorbanan sehingga kami bisa seperti sekarang ini. Tak terbayangkan betapa perihnya ayah ibu dalam mendirikan. Ayah ibu senantiasa melakukan semua kebutuhan kamu. Ayah, ku tahu di ujung sujudmu engkau akan untuk memohon untuk berbahagia di dunia dan akhirat. Engkau buat segala usaha agar kami benar-benar menjadi orang bersyukur. Ayah, ibu, maafkan kami. Maafkan karena kami lupa membuat kalian bahagia. Namun, cara kami serta memberikan yang kuat. Suatu saat, ayah ibu akan selalu bangga dan penuh rasa syukur. Karena ini Allah kabulkan doa ayah ibu yang semakin panjang. Ayah, ibu, hari ini anakku diwisuda. Maka hari ini waktu demi waktu ku hafal ayat demi ayat, surat demi surat, letih, bosan, kadang juga malas menyerah. Kini aku di sini mendekat harapanmu dengan keteguhan hati yang mewakilimu. Ayah, ibu, terima kasih atas ridho dan doamu. Ku persembahkan mahkota ini untukmu. Mahkota pemeliharaan seseorang. Peluklah ayah sebagai tanda baktiku kepadamu.
rasakan kasih sayang orang tua. Yang begitu setia memenuhi segala Ibunda ayahanda kalian dengan erat rasakan kasih sayang mereka. Hayati, bagaimana jerih saya orang tua kalian? Peluk mereka. Yang kalian persembahkan untuk orang tua kalian. Sebaliknya, hafalan Quran ini mengantarkan orang tua kalian ke dalam surga Allah. Jangan pernah ragu, jangan pernah bosan bahwa bawa orang tua kalian ke dalam surga dengan hafalan Al-Quran yang kalian akan bersyukur kepada orang tua. Salam kembali orang tua. Salam kembali orang tua. Ucapkan kata maaf. Ucapkan terima kasih. Ayah bunda, inilah ananda-ananda yang akan mengantarkan kalian semua ke dalam surga dan usap kepala ananda. Inilah ananda yang mati. Engkau akan bersuara 9 bulan. Engkau bersuci kebutuhannya. Engkau dengan segala penuh tahan dan sayang. Silakan untuk Anda di dalam suami untuk mengambil tempat duduk. Silakan orang tua untuk berfoto bersama. Silakan berdiri semuanya untuk orang tua. Kembali pada sesi foto ke acara
penyerahan hadiah dan pembagian bakat. Silakan semua. Bagaimana anak-anak ibu masih semangat? Masih semangat atau tidak? Kalau masih semangat kita coba ya. Semangat! Masih kurang lagi. Semangat! Ya, kasih tepuk tangannya dulu. Ini kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu ya. Bagaimana ini hatinya masih aman, jantungnya aman? Aman ya? Yang laki-laki bagaimana suaranya? Nggak ada laki-lakinya, kenapa nggak bersuara? Masih itu? Jantungnya aman? Yang laki-lakinya? Dari tadi kayak bengong bentuknya. Dengan hijau, bendera hijau 54 kali. Bendera putih 6, bendera merahnya 7. Nanti perwakilannya berarti perwakilannya mana? Yang pertama, cepat ya, cepat ya. Kita laju untuk juara kebersihan. 1,
Nanti kita umumkan yang juara umum pensi ya. Kasih untuk pembagian hadiahnya. Pembagian hadiah. Mau dikasih tahu siapa? Tahu kelas apa? Baiklah, Prawira pensi juara umum pensi 2024-25. Yang keempat jatuh. Jatuh kepada kelas 1050. Mana dapat? Ada anak dapat untuk dapat catatan. Juga diikuti langsung dengan orang tua dan wali muridnya. Juara kedua atas nama Muhammad Fadil Al-Akbar dengan jumlah nilai 1051. Ya, juara satu lagi ya. Ayo Bu. Untuk peringkat pertama atas nama Damita Yuna Fitri. Yuna.
peringkat pertama jatuh atas nama Kirana dengan jumlah nilai 1083. Selamat deh. Peringkat ketiga atas nama Fatima Azara Jaimani. Peringkat kedua atas nama Hanifah Almeida Sabrina dengan nilai 1115. Juara pertama atas nama Michelle Narawati. Untuk kelas selamat D peringkat ketiga atas nama Abdillah Khairul Anam. Dengan jumlah nilai 1065. Peringkat kedua atas nama Destina Tamara. Dengan jumlah nilai 1079. Dan peringkat pertama atas nama Siti Mahaka dengan jumlah nilai 1135. Ya, untuk Siti Mahaka orang tuanya kemudian dari Tamara. Untuk pembagian hadiahnya, untuk juara peringkat kepada wali kelas 7A Ibu Mega, kami silakan Ibu Mega Mustika. Ibu Mega Mustika. Ya, kasih tepuk tangan buat juaranya dulu. Baiklah, Bu Meganya bagaimana Bu Mega? Foto dulu Bu Mega. Bu Meganya jangan lari dulu, mana Bu Meganya? Orang tuanya Yumna, dampingi dulu. Bapak orang tuanya Yumna. Ya, terima kasih, orang tuanya boleh kembali ke tempat. Untuk peringkat
7B akan diserahkan oleh wali kelasnya Ibu Ilati Novendra. Foto dulu Kok Gelati, foto dulu Ibu. Untuk Pak Junaidi akan bersiap-siap. Pak Junaidi. Untuk kelas 7C dalam hal ini akan diserahkan oleh Bapak wali kelas 7C, Bapak Junaidi. Kepada Bapak kami silakan. Foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Untuk kelas 8A, Bu Indahnya sudah siap-siap. Untuk kelas 8A akan diserahkan kepada oleh wali kelasnya Ibu Indah Suryani. Kepada Ibu kami silakan. kameranya sendiri. Untuk peserta partai kameramennya sendiri. Baginya Ibu untuk menyerahkan hadiahnya, wali kelasnya sendiri Ibu Rita Yuniza. Pada Ibu kami silakan.
oleh wali kelasnya Ibu Nanda Seprina. Kepada Ibu kami silakan. Iya, kasih tepuk tangannya dulu. Itu untuk peringkat kelas ya. Dan kita masuk ke juara paralel pertama. Untuk kelas 7 atas nama Alif Salsila Pratiwi. Pada Alif kami silakan sama orang tua. Untuk paralel kelas 8 paralel pertama atas nama Siti Baraka. Tasnya Alif, lepaskan tasnya. Taruh tasnya dulu. Kepada Ibu. Langsung juara umum. Untuk juara umum 1. Untuk juara umum seluruhnya ya, dari kelas 7 sampai kelas 8. Juara umum jatuh kepada anak kami Siti Baraka dengan jumlah nilai 1135. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Bapak kita kepala sekolah. Kepada Bapak kami silakan.